1896. Omong-omong, ketika Lu Ye berada di 9 prefektur, dia juga telah menandatangani kontrak rahasia surgawi dengan orang lain. Meski tidak berkali-kali, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia secara kasar mengerti. Perwujudan kontrak rahasia surgawi berbeda dengan kontrak asura. Setelah kontrak rahasia surgawi ditandatangani, Xiao Jiu diam-diam akan memantau kedua belah pihak. Jika seseorang melanggar kontrak, Xiao Jiu akan menghukum mereka. Namun, kekuatan kontrak asura langsung memasuki tubuh seorang kultivator. Hal ini tentu saja memicu reaksi dari pohon bakat. Rekan Tao, melihat Lu Ye dalam keadaan linglung, Walnut mau tidak mau berteriak. Dia menghiburnya. Rekan Daois tidak perlu khawatir. Ketika sesama Daois meninggalkan Asura Arena di masa depan, kekuatan kontrak Asura secara alami akan hilang. Lu Ye mengangguk. Dia tentu saja tidak khawatir. Kini, dia penasaran berapa lama kekuatan kontrak Asura bisa bertahan di tubuhnya. Kapan rekan Tao berencana untuk terus berpartisipasi di arena pertempuran? Walnut bertanya. Sekarang, Lu Ye menjawab. Walnut dengan gembira berkata, kalau begitu saya akan menunggu kabar baik dari sesama Daois. Keduanya kembali ke gua masing-masing dan Lu Ye segera memulai tantangannya. Dia memasuki arena pertempuran dan melihat ke atas. Benar saja, dia melihat sebuah angka di ruang tertutup di arena pertarungan. Dia mengeluarkan perintah Asura dan mengirim pesan ke Walnut. Setelah Walnut merespons, dia menyingkirkan perintah Asura. Sesaat kemudian, dia menoleh dan melihat sosok Walnut ke arah itu. Saat mata mereka bertemu, Walnut melambai padanya. Tapi yang mengejutkan Lu Ye adalah sebenarnya ada seorang wanita yang sangat bermartabat duduk di sebelah Walnut. Lu Ye berkedip dan tertawa. Dia bertanya-tanya mengapa Walnut begitu saja menyetujui pembagian 50-50. Ternyata bukan hanya dia saja yang bertaruh padanya. Pembagian 50-50 hanya terjadi antara dia dan Walnut, tidak termasuk wanita itu. 30 napas waktu berlalu dengan cepat. Pertempuran dimulai dan kemudian berakhir dengan cepat. Saat sosoknya menghilang, Lu Ye melihat wanita di samping Walnut berdiri, terlihat sangat bahagia. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ye terus melakukan perjalanan bolak-balik di arena pertempuran. Setiap kali dia menantang, peringkatnya akan naik hampir 100 peringkat. Kontaknya dengan Walnut juga meningkat secara bertahap. Setiap kemenangan membawa keuntungan bagi pasangan guru dan murid. Pada awalnya, karena pasangan master dan murid tidak memiliki banyak modal, mereka tidak menang banyak. Namun ketika pasangan guru dan murid perlahan-lahan mengumpulkan modal mereka, keuntungan yang mereka peroleh secara bertahap meningkat. Ini karena setiap kali mereka mempertaruhkan semua segel Asura mereka pada Lu Ye, tidak ada orang lain yang memiliki keberanian yang sama seperti mereka. Akibatnya, proporsi taruhan mereka jauh melebihi para kultivator lainnya, dan jika Lu Ye menang, mereka akan menerima keuntungan yang lebih besar. Sama seperti bola salju yang menggelinding, hanya dalam beberapa hari, jumlah segel Asura yang dikumpulkan oleh guru dan muridnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selama waktu ini, Lu Ye berpikir untuk mencari lebih banyak orang untuk menandatangani kontrak Asura dengan cara ini, tapi setelah memikirkannya beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Hal utama adalah dia tidak mengenal siapapun di sini, jadi mereka tidak mempercayainya. Selama waktu ini, dia telah mengirim pesan ke Gui Yi, ingin dia mendapatkan beberapa manfaat. Sayangnya, Gui Yi selalu menentang taruhan pada keberuntungan. Bukan saja dia tidak datang untuk memasang taruhan, dia bahkan membujuk Lu Ye untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Beberapa hari kemudian, peringkat Lu Ye di arena pertempuran sudah masuk 500 besar. Di kolom rekor pertarungan, rekor 152 kemenangan dan 0 kekalahan sangatlah menarik perhatian, dan berulang kali menimbulkan tekanan psikologis yang besar pada lawan-lawannya. Ini karena setiap kultivator yang memiliki sedikit akal sehat akan mengetahui apa yang terkandung dalam catatan mengerikan tersebut. Setelah pertempuran lainnya, Lu Ye kembali ke gua tempat tinggalnya untuk beristirahat dan mengatur ulang. Harus dikatakan bahwa seiring naiknya peringkatnya, lawan yang dia temui memang menjadi lebih kuat. Khususnya, para kultivator yang masuk dalam 1000 teratas tidak boleh diremehkan. Lu Ye juga telah mengubah niat awalnya. Tujuan awalnya berpartisipasi di Battle Arena adalah untuk mencapai peringkat teratas dan memperebutkan hadiah Asura Seal. Namun, setelah begitu banyak pertempuran, tujuannya tidak lagi hanya itu. Ini karena dia menemukan bahwa ini adalah tempat langka untuk memperluas wawasannya. Meskipun dia telah bertarung melawan Jade Moon di Laut Wan Siang, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Namun, berbeda di sini. Setiap lawan yang dia temui berada pada tahap akhir Jade Moon, tanpa kecuali. Apalagi mereka semua berasal dari latar belakang, warisan, dan ras yang berbeda. Bertarung melawan lawan yang berbeda seringkali memberinya banyak wawasan yang luar biasa, dan di saat yang sama, dia juga bisa menguji berbagai kekurangannya.
Dia sangat menikmati kompetisi semacam ini di mana setiap lawannya berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Di gua tempat tinggal Walnut, Walnut memandang wanita itu dan bertanya, "Tuan, dia sudah masuk 500 besar. Bisakah dia terus maju?" Alasan dia menanyakan pertanyaan ini secara alami karena penilaian awal wanita itu adalah bahwa Lu Ye mendapat tempat di 500 besar. Hanya dalam beberapa hari, keputusan ini menjadi kenyataan. Oleh karena itu, sebelum masuk 500 besar, Walnut memiliki kepercayaan penuh pada Lu Ye. Sebelum setiap pertempuran dimulai, dia akan bertaruh pada Lu Ye tanpa ragu-ragu, tapi sekarang, dia tidak yakin. Wanita itu mengungkapkan ekspresi bijaksana dan berkata, anak itu mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Pada akhirnya, penglihatan Walnut tidak sebaik gurunya. Meskipun Lu Ye harus berjuang lama untuk menang dalam pertarungan baru-baru ini, dan ada kalanya sepertinya dia menang dengan selisih tipis, wanita itu selalu merasa bahwa kekuatan Lu Ye tidak terbatas pada ini. Pertempuran sengit dan kemenangan tipis itu lebih seperti penindasan yang disengaja untuk melemahkan dirinya sendiri. Walnut kaget, dia sudah masuk 500 besar, dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Peringkat ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia capai sepanjang hidupnya. Hasil terbaiknya adalah ketika dia masuk 5.000 besar, dan jarak antara dia dan 500 besar bagaikan jurang. Apakah dia mengirimimu pesan? Wanita itu bertanya lagi. Walnut menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tidak salah lagi. Wanita itu mengangguk. Dia pasti mendapat tempat di 100 besar. Walnut ragu-ragu. Lalu pertempuran selanjutnya. Tidak ada perubahan, kami akan mempertaruhkan segalanya padanya. Wanita itu berkata dengan tegas. Walnut diam-diam terdiam. Mereka berdua, guru dan murid, belum pernah merasakan kekayaan sebesar itu sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Namun, jika mereka melakukan kesalahan di kemudian hari, maka seluruh tabungan mereka sebelumnya akan sia-sia. Walnut tidak berani mempercayai penilaian tuannya karena keberuntungan judi tuannya sebenarnya tidak terlalu bagus. Untuk amannya, dia mau tidak mau mengirim pesan kepada Lu Ye. Apakah kamu masih bisa menang? Tidak masalah. Lu Ye dengan cepat menjawab, dan pada saat yang sama, dia mengirimkan nomor seri ke medan perang. Walnut kaget. Apakah kamu tidak akan beristirahat? Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dia jelas telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran terakhir, dan itu hanya terjadi sebentar, namun dia benar-benar memulainya lagi. Dia buru-buru mengirimkan nomor seri ke tuannya, dan mereka memasuki medan perang bersama. Ketika dia mendongak, Lu Ye sudah berdiri di tengah-tengah medan perang, dan dia tidak terlihat putus asa sedikit pun. Sebaliknya, dia tampak penuh energi. Jika itu adalah kultivator lain, mereka mungkin memerlukan jangka waktu untuk pulih setelah pertarungan sengit, tetapi Lu Ye memiliki pohon keterampilan bawaan, dan kekuatan sihir yang dia konsumsi dapat diisi ulang dengan cepat. Selama kekuatan fisiknya bisa bertahan, dia tidak perlu pulih terlalu lama. Itu adalah pertempuran sengit lainnya. Untuk pertarungan tingkat ini, ada banyak kultivator di tribun. Ini tidak seperti ketika Lu Ye baru saja masuk 10.000 teratas. Saat itu, hanya ada sedikit kultivator yang berada di tribun, namun kini hampir tidak ada kursi kosong. Dengan banyaknya penonton, tentu saja ada lebih banyak kultivator yang bertaruh. Hasilnya, Walnut dan tuannya bisa memperoleh manfaat yang lebih besar lagi. Satu-satunya hal yang membuat wanita itu tidak puas adalah sekarang, bukan hanya dia dan tuannya yang menatap Lu Ye. Banyak orang sudah memperhatikan pendatang baru ini. Meskipun orang-orang ini tidak dapat menghubungi Lu Ye dan tidak dapat mengejarnya ke lapangan asura tertentu, selalu ada beberapa orang yang cukup beruntung untuk memasuki tempat Lu Ye berada. Tentu saja, mereka akan bertaruh padanya tanpa ragu-ragu. Akibatnya, keuntungan dari Walnut dan tuannya berkurang secara terselubung. Kemenangan demi kemenangan, Walnut merasa sudah terlalu sering menang. Dia tidak pernah menyangka akan semudah itu mendapatkan segel asura di lapangan asura ini. Dia kurang lebih memahami kegembiraan tuannya. Setelah beberapa kemenangan lagi, peringkat Lu Ye sudah masuk 100 besar. Berita kebangkitan pendatang baru menyebar, dan banyak orang di lapangan Asura mengetahui bahwa pendatang baru yang luar biasa telah tiba. Sejauh ini, dia belum merasakan satu kekalahan pun dalam 1 atau 200 pertempuran. Sayangnya, untuk saat ini belum ada yang mengetahui dari mana pendatang baru ini berasal atau siapa namanya. Ini karena pendatang baru ini menyembunyikan informasinya di peringkat medan perang. Sekarang, mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang kultivator ras manusia yang memegang pedang. Setelah masuk 100 besar, aturannya berubah lagi. Dia tidak bisa lagi menantang lawan yang berada di 100 tingkat di atasnya. Saat ini, Lu Ye hanya bisa menantang para kultivator yang berada di 10 tingkat di atasnya. Dengan kata lain, dia harus memenangkan setidaknya 9 pertarungan lagi untuk masuk ke 10 besar. Namun, mengingat beberapa kultivator tidak berada di lapangan Asura Surgawi saat ini,
jumlah pertarungannya bukan hanya 9, tapi lebih banyak lagi. Bagi Lu Ye, ini bukanlah masalah. Kekuatan dari 100 kultivator teratas dibandingkan dengan kekuatan 500 kultivator teratas jelas mengalami beberapa perubahan. Bahkan Lu Ye harus berhati-hati karena beberapa kultivator sering menggunakan beberapa cara yang aneh. Namun, jika lengah, perahunya bisa terbalik di selokan. Walnut benar-benar tercengang karena dia tidak pernah menyangka Lu Ye masih bisa melaju di 100 besar. Kita harus tahu bahwa pada awalnya, gurunya telah menilai bahwa Lu Ye mendapat tempat di 500 teratas. Kemudian, dia menilainya sebagai 100 teratas. Namun, ini masih belum menjadi batasnya. Setelah lebih dari 10 pertarungan, Lu Ye berhasil masuk 10 besar. Para kultivator di lapangan Asura semuanya tahu bahwa di medan perang ini, 10 kultivator teratas dan mereka yang berada di bawahnya adalah dua tingkat keberadaan yang berbeda. Mereka tidak berani mengatakan bahwa masuk 10 besar berarti mereka pasti akan dipromosikan menjadi Sansein, tetapi kekuatan dari 10 kultivator teratas akan selalu berada di puncak seluruh dunia. Walnut menyaksikan setiap pertempuran dari awal hingga akhir dan juga gelisah sepanjang waktu. Bagaimanapun, kemenangan atau kekalahan Lu Ye berhubungan dengan seluruh kekayaannya. Lambat laun, dia menemukan hal yang aneh. Baik itu 500 teratas, 100 besar, atau 10 besar, penampilan Lu Ye tidak pernah berubah. Dalam setiap pertempuran, sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menang dengan susah payah. Jika hanya 1 atau 2 pertarungan, itu bukan masalah besar. Namun, hal itu selalu sama setiap saat. Itu membuat orang mencurigai satu hal, bahkan dalam 10 pertarungan teratas, Lu Ye masih belum benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Itu karena dia masih memiliki sisa kekuatan sehingga dia bisa mengendalikan perubahan situasi pertempuran. 1897. Di dalam gua, Lu Ye memegang token Asura di tangannya dan memeriksa peringkatnya di arena pertempuran. Tempat ke-7, Lu Ye, Alam 9 Surga, 232 kemenangan, 0 kekalahan. Aturannya menyatakan bahwa 10 besar hanya dapat menantang kultivator satu tingkat di atasnya. Dengan kata lain, Lu Ye hanya bisa menantang satu lawan saat ini, dan itu adalah lawan yang berada di peringkat ke-6. Kecuali lawan ini tidak berada di wilayah Asura Surgawi, maka Lu Ye bisa melewatinya dan menantang tempat ke-5. Setelah istirahat sejenak dan pemulihan, Lu Ye terus menantang. Namun, dia tidak berhasil kali ini, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa lawannya yang berada di peringkat ke-6 tidak berada di wilayah Asura Surgawi. Lu Ye telah menghadapi situasi ini berkali-kali, jadi dia tentu saja tidak asing dengan hal itu. Dia merasa sedikit menyesal karena dengan cara ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk bertarung melawan Jade Moon yang berada di puncak. Dia memilih target baru dan menantang tempat ke-5. Dia masih tidak berhasil, tapi Lu Ye tidak peduli dan terus menantang tempat ke-4, ke-3, ke-2, tempat pertama. Setelah beberapa saat, Lu Ye mengerutkan kening dan berpikir keras. Tampaknya beberapa orang yang berada di peringkat di depannya cukup sibuk dan tidak berada di wilayah Asura Surgawi sekarang. Mereka mungkin berpartisipasi dalam pelatihan. Hal ini pasti membuatnya merasa sedikit tidak puas, dan rencananya untuk mencapai puncak arena pertempuran sekaligus gagal. Namun, hal ini bukanlah masalah besar. Menurut panduan Chen Xuanhai, Lu Ye tahu bahwa 3 hari sebelum berakhirnya arena pertempuran, pada dasarnya semua kultivator yang ingin mempertahankan peringkat mereka akan kembali ke wilayah Asura Surgawi. Terutama mereka yang menduduki peringkat teratas, mereka pasti tidak akan melewatkan kali ini. Karena jika mereka tidak kembali tepat waktu dan tertantang, maka mereka akan dianggap kalah. Tidak seperti sekarang, ketika Lu Ye gagal menantang mereka, peringkat mereka tidak akan berubah. Karena dia tidak bisa menantang siapapun untuk saat ini, Lu Ye hanya bisa menyerah. Dia memeriksa waktu arena pertempuran berikutnya dan menemukan bahwa itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan atau lebih. Setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan ke Walnut untuk memberitahukan situasi ini. Walnut dengan cepat menjawab, "Kalau begitu, rekan Daois, silakan datang ke Treasury Plaza. Saya akan menukarkan token Asura yang saya berikan kepada Anda dengan sumber daya yang Anda butuhkan. Tidak perlu, simpan itu untuk saat ini dan tunggu sampai arena pertempuran selesai." Di sisi lain, Walnut hanya bisa tertegun sejenak, namun dia tidak menerima balasan saat mengirim pesan kembali. Di tempat tidur batu giok di dekatnya, seorang wanita berbaring telentang dan memeluk token Asuranya dengan kedua tangan seolah-olah dia sedang memegang harta paling berharga di dunia. Tiba-tiba, dia berdiri dan menatap Walnut. "Medan perang mana yang harus kita masuki?" Walnut memandang tuannya dengan bingung. 6 peringkat teratas tidak berada di wilayah surga Asura. Dia tidak bisa menantang mereka saat ini. Wanita itu mau tidak mau menunjukkan ekspresi kecewa ketika dia mendengar ini. Sayang sekali, bocah kecil ini kini telah memenangkan 200 pertarungan dan momentumnya berada pada puncaknya. Bahkan jika dia terus menantang, dia masih memiliki peluang tinggi untuk menang.
Dia menghela nafas dan berkata, jika dia tidak bisa menantangnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya perlu membagi rampasan dengannya. Walnut berkata, dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Dia ingin menunggu sampai pertempuran ini selesai. Wanita itu berkedip dan segera menyadari. Menarik, anak ini jelas ingin melanjutkan tantangan 3 hari sebelum penyelesaian. Apakah dia begitu percaya diri? Jika dia tidak memutuskan untuk melanjutkan tantangannya, mengapa dia menunggu sampai perhitungan peringkat selesai untuk membagi jarahannya? Sejujurnya, dia juga telah menonton banyak pertarungan Lu Ye, tapi sampai sekarang, dia masih belum bisa mengetahui kedalaman kekuatan Lu Ye. Bagaimanapun, Battle Arena terisolasi dari dunia luar. Tidak nyaman baginya untuk menonton dari tribun, dan dia tidak bisa melihat pertarungan itu dengan terlalu jelas. Jadi meskipun dia seorang Sunshine Realm, terkadang dia melakukan kesalahan. Tuan yang terhormat, apa yang harus kita lakukan? Walnut bertanya. Wanita itu berpikir sejenak, dan semangat judinya tersulut. Penuh antisipasi, dia berkata, jika dia ingin melanjutkan tantangannya, maka kami akan terus bertaruh padanya. Walnut mau tidak mau merasa khawatir. Tetapi tuan yang terhormat, tantangannya pasti akan menjadi semakin sulit, jika dia kalah di salah satu tantangannya. Setelah menang sekian lama, jika dia kalah di satu taruhan, maka semua yang mereka menangkan akan menjadi awan yang berlalu begitu saja. Wanita itu berkedip padanya, kegembiraan terlihat di kedalaman matanya. Disinilah letak kesenangan berjudi, muridku yang baik. Semua risiko yang tidak diketahui adalah yang paling layak untuk dikejar di dunia ini. Walnut menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa gurunya yang terhormat benar-benar tidak dapat diselamatkan. Selama itu melibatkan perjudian, dia seringkali tergila-gila padanya. Mata wanita itu tidak tergesa-gesa. Dia sangat menantikan kedatangan 3 hari sebelum penyelesaian. Di gua tempat tinggal Lu Ye, dia mengakhiri transmisinya dengan Walnut dan langsung keluar. Masih ada hampir 1 bulan sampai tanggal penyelesaian. Tentu saja, dia tidak bisa menunggu di sini selamanya. Dia tidak bisa bertarung di Battle Arena, tapi tidak ada masalah dalam berpartisipasi di Asura Arena. Inilah salah satu alasan dia datang ke Asura Arena. Hanya dengan mendapatkan segel Asura yang cukup dia bisa pergi ke perbendaharaan untuk menukar sumber daya yang dia butuhkan. Setelah meninggalkan guanya, Lu Ye melompat dan terbang menuju langit. Melihat sekeliling, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada banyak kultivator di dekatnya yang juga terbang. Sama seperti pemandangan yang dia lihat ketika dia baru saja memasuki alam Asura Surgawi bersama Gu Yi, para kultivator ini jelas akan berpartisipasi dalam penempaan juga. Tiba-tiba, tubuh Lu Ye mulai terangkat, hingga dia tiba-tiba merasa seolah seluruh tubuhnya bertabrakan dengan selaput lembut dan tak terlihat. Bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan persepsinya yang kuat pun menghilang tanpa jejak pada saat ini. Dia tidak panik sedikit pun. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengikuti experiential training, dia telah melakukan cukup banyak penelitian mengenai aspek ini. Secara alami, dia tahu bahwa ini adalah proses yang harus dilalui oleh setiap kultivator. Keadaannya saat ini sangat aneh. Dia tahu bahwa dia masih ada, tapi dia tidak bisa merasakannya. Seolah-olah seluruh keberadaannya telah berubah menjadi pemikiran independen. Dalam kegelapan yang luas, suara kuno dan sunyi terdengar di telinganya. Benua awan hitam memiliki warisan yang dalam, wilayah yang luas, dan sumber daya yang kaya. Dunia kultivasi menghasilkan banyak orang yang cakap, dan dunia ini makmur. Hingga suatu hari, seorang kultivator membawa kembali harta karun dari langit berbintang. Sebuah cahaya tiba-tiba menyala dalam kegelapan, dan kemudian sebuah benda muncul di depan mata Lu Ye. Itu adalah bola bundar seukuran kepala manusia. Warnanya hijau tua, dan dia tidak bisa memahaminya dengan jelas. Namun, Lu Ye tahu bahwa ini seharusnya adalah harta karun yang disebutkan oleh suara sunyi itu. Cahaya menghilang, dan pandangannya sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan. Berita itu bocor, menarik kultivator yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkannya. Pertempuran besar terjadi, dan para kultivator yang tersisa mengawal penerus sekte awan hitam ke langit berbintang, ingin melarikan diri ke galaksi terdekat untuk mencari perlindungan. Lampu lain menyala, dan Lu Ye melihat armada rusak berlayar melintasi langit berbintang. Cahayanya berkedip-kedip, menerangi kapal perang yang rusak, seolah bisa dihancurkan kapan saja. Lu Ye mengangkat alisnya, berpikir bahwa pengalaman ini pasti ada hubungannya dengan mengawal apa yang disebut sebagai penerus sekte awan hitam. Jadi, selama dia bisa bertahan sampai berita tentang armada yang rusak ini melarikan diri ke galaksi terdekat, dia seharusnya menyelesaikan ujian pengalamannya. Ini tidaklah sulit. Berdasarkan informasi yang ia ketahui, tingkat kesulitan pengalaman bagi para kultivator yang memasuki lapangan Asura untuk pertama kalinya tidak akan terlalu tinggi. Pada dasarnya, hal itu berada dalam lingkup kemampuan kultivator untuk menghadapinya. Hal ini dapat dianggap sebagai manfaat yang diberikan kepada para kultivator oleh lapangan Asura,
yang memungkinkan mereka untuk secara pribadi memahami proses pengalaman tersebut. Namun, selain pengalaman pertama, tidak ada hal sebaik itu. Pada dasarnya, setiap kali seorang kultivator melakukan pengalaman, ada risiko kehilangan nyawa, karena hanya dengan cara inilah pengalaman tersebut bisa efektif. Alasan mengapa klan Asura Surgawi begitu kuat di masa lalu adalah karena mereka telah diasah di lapangan Asura. Ombak yang kuat menghanyutkan pasir, dan anggota klan yang tidak cukup kuat telah tersingkir dalam pelatihan. Mereka yang selamat semuanya adalah elit, dan ini meletakkan dasar bagi mereka untuk menyatukan ratusan galaksi. Saat pikirannya berubah, suara kuno dan sunyi itu terdengar lagi. Kamu, pemimpin geng bajak laut 9 bintang surga, telah memimpin geng bajak laut bintangmu sendiri dan bergabung dengan geng bajak laut bintang lainnya. Dalam perjalanan, kamu bertekad untuk rebut harta itu dan bunuh para kultivator Sekte Awan Hitam. Lu Ye mau tidak mau terkejut. Hanya dari apa yang dikatakan suara itu, dia berpikir bahwa pengalamannya kali ini adalah melindungi penerus Sekte Awan Hitam dan harta karun berbentuk bola itu, dan kemudian mengantar mereka ke galaksi tetangga. Bagaimanapun, sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu baik kepada orang lain, dan itu adalah tugasnya untuk melindungi yang lemah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dalam pengalaman ini, dialah yang melakukan kejahatan. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melakukan kejahatan pada akhirnya bertentangan dengan cita-citanya, tapi ini adalah sifat dari alam Asura. Tidak ada seorang pun yang mengetahui status seperti apa yang akan diatur oleh alam Asura bagi mereka sebelum mereka masuk, atau tekanan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka. Selain itu, klan Asura Surgawi bukanlah ras yang baik hati, jika tidak, mereka tidak akan memperbudak begitu banyak galaksi. Pengalaman ini awalnya dipersiapkan untuk klan Asura Surgawi, jadi tidak ada bedanya apakah itu baik atau jahat. Lu Ye menghela nafas tanpa daya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan lain selain menerima nasibnya. Belum terlambat untuk bertindak sesuai dengan keadaan. Perhitungan pengalaman lapangan Asura tidak kaku, namun sangat fleksibel. Selama seseorang tampil cukup baik dalam pengalaman tersebut, bahkan jika mereka tidak bertindak sesuai dengan pengaturan lapangan Asura, mereka masih bisa mendapatkan hadiah segel Asura yang sesuai. Dapat dikatakan bahwa setiap pengalaman setara dengan dunia nyata, dan para kultivator dapat membuat pilihan apapun sesuai dengan ide mereka sendiri. Lampu lain menyala, dan kali ini, yang muncul di bidang penglihatan Lu Ye adalah armada kecil. Lebih dari selusin kapal perang hiu macan berkumpul di sekitar kapal perang berukuran sedang, dan di permukaan kapal perang tersebut, ada dua kata besar yang tertulis, yaitu kata, 9 surga. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah geng bajak laut bintangnya sendiri, dan sekarang mereka mengejar armada awan hitam. Namun, dari segi ukuran, geng bajak laut miliknya jauh lebih rendah daripada armada awan hitam. Bidang penglihatannya tiba-tiba meluas ke depan, dan kemudian menerobos isolasi kapal perang. Lu Ye terkejut menemukan sosok familiar duduk di kursi di dalam kapal perang, memegang pedang panjang secara horizontal di sisinya, memandang ke depan dengan ekspresi bermartabat. Siapa lagi selain dirinya sendiri? Bidang penglihatannya tiba-tiba menyatu dengan sosok yang duduk di kursi, dan Lu Ye bisa merasakan keberadaan tubuhnya lagi, dan tidak bisa menahan untuk tidak berkedip. Dia menemukan bahwa dia sudah berada di dalam kapal perang, dan seperti yang dia lihat tadi, dia sedang duduk di sini. 1898. Saat ini, ada banyak kultivator yang sibuk di kapal perang. Aroma samar tertinggal di ujung hidung, membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Lu Ye mau tidak mau melihat ke bawah dan melihat seorang gadis muda berjongkok di depannya. Dia memegang kedua tangan kecilnya dan dengan lembut memijat pahanya dengan ekspresi lembut. Dia terkejut. Baru saja, ketika dia menggunakan penglihatan aneh itu untuk mengamati bagian dalam kapal perang, dia tidak melihat gadis ini. Tak hanya itu, ada juga seorang gadis di belakangnya yang sedang memijat bahunya. Orang lain buru-buru berlari ke depannya, menangkupkan tinjunya, dan mengatakan sesuatu dengan keras. Lu Ye tidak mendengar dengan jelas untuk sesaat, karena pada saat ini, beberapa informasi yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya. Informasi ini terkait dengan segala macam informasi mengenai pengalaman pelatihan ini. Sebelum memasuki pelatihan pengalaman, suara kuno dan sunyi itu hanya memberitahunya latar belakang umum dari pelatihan pengalaman ini. Sekarang, informasi tambahan di benaknya adalah informasi yang lebih detail. Dia menenangkan pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat kultivator di depannya. Dia bukan manusia dan dikelilingi oleh demonik Qi. Dia seharusnya berasal dari ras iblis. Saat dia melihat pihak lain, Lu Ye mengenalinya. Ini adalah orang kedua di geng bajak lautnya, Jademun, yang berada di urutan kedua setelah dia dalam hal kekuatan. Namanya Ye Hua. Mengenai apakah pihak lain adalah bayangan atau seorang kultivator yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelatihan pengalaman seperti dia, Lu Ye tidak punya cara untuk menentukannya. Ini karena di lapangan Asura,
Semua bayangan sangatlah nyata dan hanya dapat diidentifikasi secara akurat pada saat kematian. Apa itu? Lu Ye bertanya dengan suara yang dalam. Karena dia telah diatur menjadi pemimpin geng bajak laut, dia secara alami harus bertindak seperti seorang pemimpin. Ini adalah sesuatu yang telah diperingatkan secara serius oleh Chen Xuanhai kepadanya. Dalam pelatihan pengalaman lapangan Asura, semakin sempurna dia mengintegrasikan ke dalam identitas yang ditugaskan padanya, semakin banyak segel Asura yang bisa dia peroleh pada akhirnya. Ada orang yang sengaja menampilkan tindakan yang tidak sesuai dengan identitasnya, namun pada akhirnya tidak mendapatkan akhir yang baik. Ambil contoh situasi saat ini. Jika Lu Ye tidak menunjukkan temperamen yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin geng bajak laut dan malah melakukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan identitasnya, para bajak laut di bawahnya pasti akan curiga. Ye Hua berbicara lagi. Ketua, Cahaya Guntur telah mengirimkan pesan, meminta kita untuk mempercepat dan menggigit armada awan hitam. Mendengar dua kata, Cahaya Guntur, pikiran Lu Ye berkelebat dengan beberapa informasi yang baru saja dia terima. Serangan di benua awan hitam merupakan operasi gabungan dari banyak geng bajak laut. Geng bajak laut 9 surga hanyalah salah satunya. Bagaimanapun, kekuatan sebuah domain, meskipun tidak ada Sunshine Realm, bukanlah sesuatu yang bisa ditelan oleh satu geng bajak laut. Di antara banyak geng bajak laut, yang terkuat adalah geng bajak laut Cahaya Guntur. Pertarungan sebelumnya berjalan cukup lancar, yang menunjukkan bahwa geng bajak laut Cahaya Guntur ini masih menyembunyikan sesuatu. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia bahkan tidak berpikir sebelum berkata. Abaikan dia. Ye Hua sedikit ragu-ragu dan mau tidak mau bertanya. Ketua, jika kami tidak merespons, apa yang akan kami lakukan jika Cahaya Guntur mengirim pesan lagi? Lu Ye berkata, anggap saja kamu tidak menerima pesan tersebut. Biasanya pesan tidak terkirim dengan lancar di luar angkasa. Ada begitu banyak geng bajak laut yang bekerja bersama kali ini. Kami tidak akan melewatkan satu pun. Ye Hua menganggukkan kepalanya. Itu juga benar. Selesai berbicara, dia mundur. Duduk di kursi, pikiran Lu Ye berubah. Dia mengabaikan pesan dari geng bajak laut Cahaya Guntur, terutama karena dia masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Bergegas untuk menggigit armada awan hitam bukanlah masalah. Dia bahkan bisa bergegas sendirian dan membunuh mereka semua. Dia yakin tidak ada seorang pun di armada awan hitam yang bisa menghentikannya. Pada awalnya, dia mampu menemukan armada Zixuan sendirian. Sekarang setelah kultivasinya meningkat, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa menemukan armada awan hitam. Namun, jika dia melakukannya, dia benar-benar melakukan kejahatan, bahkan jika para kultivator armada awan hitam semuanya adalah bayangan. Dia tidak hanya harus mengatasi rintangan di hatinya ini, tetapi dia juga harus mendapatkan lebih banyak segel Asura. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tuan, kalau Anda lelah, kenapa tidak istirahat saja? Lukamu belum sembuh. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Wanita itulah yang sedang memijat bahunya. Lu Ye berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah. Keluar dari akal pikiran. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan di sini, jadi dia bangkit dan berjalan menuju kabin. Kedua wanita yang melayaninya memimpin di depan dan mengikuti di belakangnya. Lu Ye sebenarnya hanya ingin istirahat, tapi saat dia berjalan, dia menemukan bahwa dia dibawa ke kamar mandi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Segera, aroma harum tertinggal di ujung hidungnya. Dia melihat wanita yang memijat bahunya tadi sedang membuka bajunya. Lu Ye menatapnya. Seolah merasakan tatapannya, wanita itu menjelaskan. Pelayan ini telah menyiapkan mandi obat untuk Tuan. Cocok bagi Tuan untuk menyembuhkan luka Anda. Lu Ye mendengar ini dan melihat ke samping. Memang benar, masih ada cairan hijau di bak mandi. Harus ada banyak cairan obat di dalamnya. Adapun luka-lukanya, dia merasakannya dan menemukan bahwa dia benar-benar terluka. Ini mengejutkannya karena dia jelas-jelas utuh sebelumnya. Luka-lukanya tidak serius, dan ia dapat pulih setelah istirahat. Wanita lainnya juga maju ke depan dan membantunya mengganti pakaian. Kedua wanita itu terlihat sangat mirip dan mengenakan pakaian yang mirip. Jika mereka berdiri bersama, siapapun akan mengira mereka adalah saudara perempuan. Namun ketika Lu Ye mengingat informasi yang dia terima sebelumnya, dia menyadari bahwa keduanya bukanlah saudara perempuan sama sekali. Keduanya adalah ibu dan anak perempuan. Yang satu bernama Qinru, dan yang lainnya bernama Qin. Putrinya mengikuti nama belakang ibunya, dan mereka dijarah oleh geng bajak laut bintang 9 surga dari alam tertentu. Baik ibu dan anak perempuannya hanyalah kultivator Star Constellation Realm. Lapangan Asura benar-benar binatang buas. Mengapa mereka mengatur identitas jahat untuknya? Atau haruskah dikatakan bahwa bajak laut bintang harus seperti ini? Meskipun Lu Ye telah bepergian secara ekstensif selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu banyak bajak laut bintang.
Dia baru saja bertemu dengan geng bajak laut bintang angin ilahi sebelum dia mempromosikan Jademun, jadi dia benar-benar tidak tahu seperti apa seharusnya bajak laut bintang. Tidak dibutuhkan. Tentu saja, Luye tidak bisa membiarkan ibu dan putrinya memandikannya. Meski hanya bayangan, dia masih bisa merasakan pengalaman paling realistis. Saat dia mengatakan ini, Qinru menatap Luye dengan kaget, wajahnya penuh ketakutan dan kegelisahan. Tuan, apakah saya melakukan kesalahan? Ketakutan itu tidak dibuat-buat. Itu datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Luye dapat dengan jelas melihat matanya bergetar. Qin bergidik dan langsung berlutut di tanah. Tubuh halusnya sedikit gemetar, dan wajahnya pucat. Luye mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Tidak, kamu bisa pergi. Ada beberapa hal yang perlu aku pikirkan. Qinru buru-buru mundur. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, aku permisi dulu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati. Tuan, lebih penting untuk segera menyembuhkan luka Anda. Pasti akan ada pertempuran segera. Dia menarik Qin dan ibu serta putrinya buru-buru pergi. Melihat sosok mereka yang pergi, mata Luye berbinar. Dia menoleh dan melihat ke kolam yang berisi cairan obat. Luye berjalan ke kolam dan memasukkan tangannya ke dalam air. Sesaat kemudian, dia melepas pakaiannya dan melompat ke dalam kolam. Dia merendam tubuhnya di dalam air, hanya menyisakan kepalanya di atas air. Omong-omong, dia tidak begitu menikmatinya selama bertahun-tahun. Jarang sekali dia punya waktu luang hari ini, jadi belum terlambat untuk bersenang-senang sebentar. Setengah hari kemudian, ketika Luye keluar dari kolam, dalam keadaan segar, Qinru berjaga di luar. Ketika dia melihatnya, dia buru-buru membungkuk. Tuan, semuanya sudah siap. Luye tidak tahu apa yang telah dia persiapkan. Dia memeriksa informasi yang dia peroleh dari lapangan Asura, tetapi tidak ada catatan mengenai hal ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, pimpin jalan. Ya, Qinru merespons dan memimpin untuk pergi. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah kabin. Luye mengikutinya masuk. Qinru menutup pintu, tapi Luye tertegun. Itu karena di dalam kamar, Qin diikat dan digantung di udara. Tubuhnya sejuk, dan wajahnya penuh ketakutan dan kegelisahan. Qinru menggigit bibirnya. Dia berbalik dan mengambil cambuk panjang berduri dari samping dan dengan hormat menawarkannya dengan kedua tangannya. Luye mengira ibu dan putrinya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Melihat cambuk panjang di tangan Qinru, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan, Qinru memanggil dengan lembut. Dia merasa ketuanya sedikit berbeda hari ini. Seolah-olah dia tidak memiliki keganasan seperti biasanya. Sebaliknya, dia lebih baik hati. Luye mengangkat tangannya dan meraih cambuk panjang itu untuk memeriksanya dengan cermat. Meski sudah dibersihkan, dia masih bisa mencium bau samar darah dari cambuk panjang itu. Dia dengan santai menyingkirkan cambuk panjang itu dan memerintahkan, turunkan dia. Lalu dia berbalik dan pergi. Qinru dan putrinya dibiarkan saling memandang. Di tengah kapal perang, Luye kembali. Lei Guang berulang kali mengirim pesan ke geng bajak laut 9 surga untuk bekerja sama, tetapi mereka menutup telinga. Meskipun 9 surga tidak bekerja sama, geng bajak laut lainnya dengan sempurna menjalankan perintah Lei Guang. Setelah berlayar beberapa saat, Luye dengan jelas merasakan perkelahian datang dari samping. Melihat ke samping, melalui dinding kristal kapal perang, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di langit berbintang, ada kapal perang yang bertempur dengan sengit. Jelas sekali, armada awan hitam telah mengirimkan sebagian pasukannya untuk mencegat geng bajak laut. Kepala kedua Yehua berjalan dengan penuh semangat. Ketua, kesempatan telah tiba. Luye bertanya, kesempatan apa? Yehua menunjuk ke medan perang dan berkata, pertempuran di sana sangat intens. Jika kita masuk saat ini, kita pasti bisa mendapatkan keuntungan terbesar dengan biaya paling sedikit. Luye, bagaimanapun, menunjukkan kurangnya minat. Abaikan saja, lanjutkan pengejaran. Yehua tertegun sejenak. Tapi ketua, kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Luye meliriknya. Apakah saya ketuanya, atau kamu yang ketuanya? Yehua tertegun, lalu dia berkata dengan panik. Tentu saja, Anda adalah ketuanya. Kalau begitu, lakukan apa yang aku katakan. Ya, Yehua menunduk dan pergi. Armada bajak laut terus bergerak maju, dengan cepat melewati medan perang. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi pertempuran seperti itu dari waktu ke waktu. Di bawah pengejaran berbagai geng bajak laut, armada awan hitam hanya bisa memotong pergelangan tangan mereka berkali-kali, membagi kekuatan mereka untuk menghentikan pengejaran geng bajak laut. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan armada awan hitam yang besar telah sangat lemah. Baru pada saat inilah Lei Guang tiba-tiba menggunakan kartu truf mereka.
Lebih dari selusin geng bajak laut yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba menyerang dari depan dan menghalangi jalur armada awan hitam, sepenuhnya memutus harapan armada awan hitam untuk melarikan diri. 1899. Dikepung dari depan dan belakang, armada awan hitam tidak punya tempat untuk lari. Selain itu, mereka menjadi sangat lemah selama melarikan diri. Berbagai geng bajak laut segera menyerbu ke depan seperti ikan yang mencium bau darah. Terjadilah pertempuran besar. Pada saat geng bajak laut bintang 9 surga tiba, medan perang yang luas telah berubah menjadi berantakan. Meskipun geng bajak laut memiliki asal-usul yang berbeda, dengan koordinasi Thunder Light tidak ada banyak masalah. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan keseluruhan geng bajak laut bintang lebih kuat dari armada awan hitam, saat pertempuran dimulai, armada awan hitam jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kapal perang luar dihancurkan satu demi satu, dan para kultivator yang bersembunyi di kapal perang juga tidak mendapatkan akhir yang baik. Adegan itu kejam dan berdarah. Bos, beri perintah. Yehua berjalan di depan Luye, wajahnya penuh semangat juang. Sekelompok kultivator geng bajak laut mengikuti di belakangnya, semuanya menggosok tinju. Luye mengalihkan pandangannya dari medan perang dan menatapnya dengan santai. Tunggu sebentar. Yehua menatap kosong sejenak sebelum buru-buru menasihati. Tapi ketua, cahaya guntur telah berulang kali mengirim pesan kepada kami, tapi kami mengabaikan semuanya. Sekarang cahaya guntur memantau pertempuran dari samping, jika kami tidak berkontribusi, Thunder Light pasti tidak akan setuju. Jadi bagaimana jika mereka tidak setuju? Yehua cemas. Thunder Light selalu tidak bermoral dalam tindakan mereka, dan sekarang mereka sangat tidak puas dengan kita. Jika kita tidak mematuhi mereka lagi, saya khawatir mereka akan melenyapkan kita terlebih dahulu. Apakah mereka punya nyali? Luye sedikit menyipitkan matanya. Yehua mengatupkan giginya dan berkata, Ketua, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Guild Cahaya Guntur telah membentuk formasi ofensif terhadap kelompok kita. Jika kamu terus bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah, aku khawatir bahwa sebelum Black Cloud dimusnahkan, kelompok kita akan menjadi pihak pertama yang menderita. Beraninya kamu. Sebuah teriakan datang, tapi itu tidak datang dari Luye, tapi dari kepala ketiga geng bajak laut bintang 9 surga, seorang jade Moon bernama Zi Xiao. Kepala kedua, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada bos? Bos tentu saja punya pertimbangannya sendiri. Hanya ada 3 jade Moon di seluruh geng bajak laut bintang 9 surga. Luye adalah yang terkuat, Yehua adalah jade Moon tengah, dan Zi Xiao ini adalah jade Moon awal. Saat suara Zi Xiao turun, Yehua tiba-tiba mencibir. Pertimbangan. Saya tidak tahu pertimbangan seperti apa yang dimiliki kepala, tapi saya tahu bahwa kepala telah terlalu berhati-hati dalam tindakannya akhir-akhir ini, dan telah benar-benar kehilangan keberanian dan ketegasan di masa lalu. Terutama operasi melawan Hei Yun kali ini, entah berapa banyak peluang bagus yang terlewatkan. Dia berbalik untuk melihat Luye. Seperti yang diharapkan, kamu tidak lagi cocok menjadi pemimpin. 9 surga perlu menemukan jalan baru. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua kultivator di kapal perang berubah. Wajah Zi Xiao bahkan tenggelam. Kepala kedua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda ingin terjadi perselisihan internal di tengah perang besar? Petik 2. Yehua tertawa menghina. Perselisihan internal. Anda terlalu meremehkan saya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan spiritualnya melonjak, dan darah serta ki berputar di sekelilingnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Luye, yang sedang duduk di kursi. Ekspresi Zi Xiao berubah drastis saat dia berseru. Tahap akhir jade Moon. Dia tidak tahu kapan Yehua telah maju ke tahap akhir, tapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dia selalu berpikir bahwa Yehua hanya berada di tahap tengah. Menilai dari upaya Yehua yang sungguh-sungguh untuk menyembunyikan kultivasinya dari sesama bajak laut, orang ini tidak memiliki niat baik. Saat dia hendak mengingatkan Luye untuk berhati-hati, dia melihat pemandangan dari sudut matanya yang membuat matanya keluar dari rongganya. Qinru, yang berdiri di belakang Luye dan melayaninya dengan penuh perhatian, memegang pedang di tangannya pada waktu yang tidak diketahui dan menusuk ke arah leher Luye. Tidak hanya itu, Qin yang sedang berlutut di depan Luye tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan meraih salah satu kaki Luye dengan kedua tangannya, membatasi gerakannya sambil menggigit. Banyak kejadian tak terduga terjadi pada saat bersamaan. Zi Xiao segera menyadari bahwa Yehua jelas telah bersiap, dan persiapannya sangat matang. Orang ini telah lama berencana untuk merebut tahta dan bahkan berkolusi dengan Qin dan ibunya pada waktu yang tidak diketahui. Kalau tidak, Qin dan ibunya tidak akan bereaksi seperti ini. Sejak mereka ditangkap, mereka selalu sangat patuh. Pemimpinnya tidak mematuhi perintah Lei Guang dan hanya mempercepat prosesnya. Sekalipun hari ini tidak terjadi, kejadian ini pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, suara benturan logam dapat terdengar.
Diiringi teriakan ketakutan Qinru, Ye Hua, yang bergegas menuju Lu Ye, tiba-tiba membeku di tempatnya. Gelombang Qi yang ganas menyapu ke segala arah, mengubah pusat kapal perang menjadi berantakan. Di area kecil ini, lonjakan energi transendensi yang hebat menyebabkan darah dan Qi di banyak konstelasi bintang melonjak, menyebabkan mereka kehilangan pijakan. Pada akhirnya, Zi Xiao adalah Jade Moon dan orang pertama yang pulih dari kejadian tak terduga ini. Dia segera berpikir untuk menyelamatkan Lu Ye, tapi saat dia mengambil langkah maju, dia tertegun. Ini karena, dalam imajinasinya, adegan di mana pemimpinnya terluka parah akibat serangan diam-diam tidak terjadi. Menghadapi serangan Ye Hua yang telah lama direncanakan, pemimpin yang duduk tegak hanya mengayunkan tinjunya dan memblokir pemboman pihak lain. Serangan diam-diam Qinru juga tampaknya tidak berpengaruh apapun. Dia bahkan terlempar oleh energi transendensi yang melonjak tadi. Dia masih memegang pedangnya, tapi tidak ada sedikit pun bekas darah di pedang itu. Qin masih memeluk kaki Lu Ye, tapi tidak peduli betapa galaknya dia tidak bisa menggigit energi transendensi pelindung Lu Ye. Bagaimanapun, perbedaan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Mata Ye Hua tiba-tiba menyusut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Menurut rencananya, meskipun pukulannya tidak dapat membunuh Lu Ye, setidaknya pukulan itu akan dapat melukainya dengan parah. Namun kenyataannya, hal itu tidak terjadi sama sekali. Pemimpinnya hanya menggunakan satu kepalan tangan untuk memblokir pembomannya. Ini adalah sesuatu yang sulit dia pahami. Dia tahu bahwa kekuatan pemimpinnya tidak buruk, tapi dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Terlebih lagi, seluruh tubuh pemimpin tidak menunjukkan sedikit pun tanda energi transendensinya tidak stabil. Inilah yang menurutnya tidak terbayangkan. Apakah kamu penasaran mengapa aku tidak diracuni? Lu Ye memandang Ye Hua dan tiba-tiba berbicara. Energi transendensinya masih beredar, memaksa Ye Hua tidak berani mundur. Jika tidak, energi transendensi yang ganas akan segera menelannya. Sambil melawan dengan susah payah, ekspresi Ye Hua sangat terkejut. Kamu sudah tahu. Lu Ye mengangkat kaki yang dipeluk Qin dan dengan santai mengayunkannya, membuat Qin terbang. Wanita itu menabrak sisi kapal dan terjatuh sambil menangis sedih. Dia buru-buru bergegas ke sisi ibunya dan membantunya berdiri. Ibu dan putrinya memandang Lu Ye yang masih duduk di tempat yang sama dengan mata berapi-api, mata indah mereka dipenuhi tuduhan. Tentu saja saya tahu ada racun di kolam itu. Lu Ye melirik ibu dan putrinya. Setengah bulan yang lalu, saat pertama kali memasuki kolam, dia sudah menyadarinya. Namun, racunnya sangat tersembunyi dan toksisitasnya tampaknya tidak terlalu kuat. Saat itu, dia sedang terluka, sehingga ketika dia masuk ke dalam kolam, racunnya akan meresap ke dalam tubuhnya. Ini tidak aneh. Bagaimanapun, kultivasi Lu Ye berada pada tahap akhir Jade Moon. Jika racunnya tidak disembunyikan dengan cukup baik, dia pasti akan menyadarinya. Faktanya, dia benar-benar tidak memperhatikan apapun, tetapi pohon bakatnya bereaksi. Saat itu, dia mengira Qinru dan putrinya sedang menyimpan dendam. Lagi pula, sebagai pemimpin geng bajak laut 9 surga, dia telah melakukan banyak hal buruk terhadap mereka, jadi masuk akal jika mereka menaruh dendam padanya. Namun, belakangan, dia perlahan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Qinru dan putrinya sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Baru setelah serangan mendadak Ye Hua kebenaran terungkap. Orang yang memerintahkan Qinru dan putrinya untuk meracuninya tidak diragukan lagi adalah Ye Hua. Jika tidak ada seseorang yang cukup kuat berdiri di belakang mereka, bagaimana mungkin ibu dan putrinya memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Terlebih lagi, aroma Qinru dan putrinya hari ini berbeda dari sebelumnya. Saat mereka berdiri di samping Lu Ye, pohon bakatnya bereaksi lagi. Oleh karena itu, Lu Ye menduga racun di kolam itu memerlukan racun lain untuk diaktifkan, yang telah dioleskan Qinru dan putrinya ke tubuh mereka hari ini. Mengenai efek racun ini, dia tidak bisa menebaknya. Namun, karena Ye Hua berani bergerak, dia pasti memiliki keyakinan penuh. Selain itu, dia menyembunyikan kultivasinya. Serangan mendadak ini sangat sulit bagi Jade Moon tahap akhir biasa untuk melarikan diri. Hati Lu Ye bergetar. Sejujurnya, jika bukan karena pohon bakatnya, dia pasti akan menderita kerugian kali ini. Ini adalah uji coba pertamanya di lapangan Asura. Bukankah mereka mengatakan bahwa uji coba pertama tidak terlalu sulit? Ini agak tidak sesuai dengan informasi yang dia terima dari Chen Xuanhai dan Gu Yi. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, energi transendensinya tiba-tiba melonjak. Ye Hua berteriak ketakutan dan terbang mundur. Kehilangan energi transendensi secara langsung seperti ini menyebabkan darah dan Qi-nya menjadi bergejolak dan energi transendensinya menjadi tidak stabil. Dia buru-buru mencoba menyesuaikan energi transendensinya saat dia terbang mundur, tetapi bagaimana dia masih memiliki kesempatan. Dengan dentang, Mountain Plate Saber terhunus. Lu Ye mengikuti seperti bayangan dan menebas dengan baret Fang.
Cahaya pedang yang cemerlang memenuhi seluruh kapal perang, dan raungan samar binatang buas terdengar. Pada saat semua orang sadar kembali, Lu Ye sudah menyarungkan pedangnya. Tidak jauh di depannya, Ye Hua, yang begitu agresif beberapa saat yang lalu, terbaring di tanah, genangan darah mengalir dari tubuhnya. Matanya terbuka lebar, dan vitalitasnya telah hilang. Kelompok bajak laut yang baru saja mengikuti Ye Hua merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Mereka telah mendengarkan omong kosong Ye Hua dan mengikutinya, tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan pemimpin mereka sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun Ye Hua baru saja maju ke tahap akhir dari alam Jade Moon, dia masih seorang kultivator alam Jade Moon tahap akhir, namun dia masih dibunuh oleh pemimpin mereka dengan satu serangan pedang. Di sisi lain, Qinru dan putrinya sangat pucat. Mereka menatap kosong ke arah Lu Ye, seolah-olah mereka sedang melihat gunung yang tidak dapat diatasi. Hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Lu Ye menoleh, dan ibu serta putrinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka menyadari bahwa yang menanti mereka adalah penghinaan yang 1000 kali lebih kejam dari sebelumnya. Sambil mengertakkan giginya, Qinru mengangkat pedangnya dan menyerang Lu Ye, sambil berteriak. Aku akan membunuhmu. Suara mendengung tiba-tiba terdengar, dan kapal perang itu bergetar hebat. Semua orang kehilangan pijakan, dan Qinru, yang menyerang dengan pedangnya, juga jatuh ke tanah. Sebuah suara cemas terdengar. Ketua, cahaya guntur menyerang kita. Lu Ye menoleh dan melihat armada cahaya guntur, yang sebelumnya dalam posisi menyerang, tidak lagi menyembunyikan taringnya dan dengan berani menyerang kapal perang geng bajak laut 9 surga. Selama pengejaran, geng bajak laut 9 surga telah mengabaikan perintah armada cahaya guntur, yang telah lama membuat mereka marah. Sekarang situasinya sudah diatur, selama mereka melenyapkan armada awan hitam, sudah waktunya membagi rampasan. Berkurangnya satu geng bajak laut bukanlah apa-apa, dan mereka bahkan dapat membagi lebih banyak rampasan. Tentu saja, armada cahaya guntur tidak akan menunjukkan belas kasihan. 1900, serangan mendadak Lei Guang tidak diragukan lagi telah membuat geng bajak laut 9 bintang lengah. Bajak laut bintang di sisi ini tidak menyangka pihak lain akan begitu kejam. Di luar kapal perang, 2 kapal perang hiu harimau telah dihancurkan, dan para kultivator di kapal perang tersebut juga telah mati. Sekarang kapal perang utama geng bajak laut sedang diserang, dan menghadapi lawan seperti Lei Guang, 9 surga sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Semua bajak laut ketakutan. Zi Xiao, teriak Lu Ye. Di sini, kepala ketiga, Zi Xiao, segera merespon. Ambil alih armada dan coba kabur. Berapa banyak bajak laut di sekitarnya yang bisa bertahan juga terkait dengan hadiah yang bisa didapatnya pada akhirnya. Sederhananya, sebagai ketua geng bajak laut 9 surga, dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi nyawa para bajak laut di bawah komandonya. Semakin banyak bajak laut di 9 surga, semakin besar manfaat yang bisa didapatnya setelah menyelesaikan pelatihan ini. Lu Ye tentu saja tidak ingin geng bajak laut di bawah komandonya menderita terlalu banyak korban. Bagaimana denganmu, kepala? Zi Xiao bertanya. Lu Ye melihat ke arah kapal perang utama geng bajak laut Lei Guang dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangkap pemimpinnya. Saat dia selesai berbicara, dia bergegas keluar dari kapal perang dan langsung menerkam kapal perang utama geng bajak laut Lei Guang. Pada saat ini, di tengah kapal perang utama geng bajak laut Lei Guang, seorang kultivator dengan tepi dan sudut berbeda seolah-olah dia diukir dari batu berdiri di sana dengan santai dengan ekspresi galak dan kejam di wajahnya. Itu adalah kepala geng bajak laut Lei Guang, Tian Yan. Menyatukan geng bajak laut besar untuk melancarkan serangan mendadak di benua awan hitam adalah idenya. Sejak awal rencana, semuanya berjalan lancar. Sekarang, akhirnya tiba saatnya untuk menuai hasilnya. Kepala, 9 surga ingin keluar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Tian Yan mendengus dingin. Kesuksesan besar. Membunuh mereka semua. Mereka tidak mendengarkan perintah dan masih ingin hidup. Bermimpilah. Petik 2. Kepala, seseorang dari 9 surga sedang bergegas ke sini. Dari kelihatannya, sepertinya itu adalah kepala mereka, Lu Ye. Orang lain berteriak. Membunuh. Tian Yan sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Atas perintahnya, lebih dari selusin kapal perang hiu macan segera berangkat menemui Lu Ye. Namun, sesaat kemudian, suara lain terdengar, disertai teriakan ketakutan. Ketua, kami tidak bisa menghentikan mereka. Hiu macan kami yang menyerang semuanya musnah. Ketika Tian Yan mendengar ini, dia sangat terkejut dan buru-buru mengalihkan pandangannya dari medan perang utama. Benar saja, dia melihat siluet di kejauhan menerkam ke tempat dia berada seperti angsa yang terkejut. Selama ini, ada banyak hiu macan di sisinya yang ingin mencegat, tetapi pihak lain dengan mudah mengelak atau meledakkan hiu macan dalam satu pukulan. Tian Yan sedikit terkejut. Kekuatan kapal perang hiu macan hampir sama dengan fisik seorang kultivator yang baru saja maju ke Jade Moon.
Jika Lu Ye dapat menghancurkan kapal perang hiu macan dengan mudah, jelas dia memiliki kekuatan. Dari mana datangnya orang yang kejam ini? Menurut informasi yang dia miliki, meskipun geng bajak laut bintang 9 surga tidak buruk, seharusnya tidak sekuat itu. Tapi pengalaman di lapangan Asura memang seperti ini. Harta karun tertinggi langit berbintang ini telah mengumpulkan bayang-bayang para jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno. Siapa yang tahu kapan seseorang akan bertemu dengannya? Tian Yan samar-samar merasa bahwa Lu Ye ini kemungkinan besar adalah seorang kultivator dari era tertentu yang telah meninggalkan bayangannya di sini, karena jika pihak lain datang untuk berpartisipasi dalam pengalaman era ini, dengan kekuatannya, Tian Yan seharusnya sudah mendengar tentang dia. Pengalaman ini sepertinya terlalu sederhana. Meski prosesnya masih cukup bergelombang, dari segi intensitas pengalaman secara keseluruhan, jelas kurang tepat. Ternyata masalahnya ada pada geng bajak laut bintang 9 surga. Dalam hal ini, geng bajak laut bintang 9 surga adalah hambatan terbesar dalam pengalaman ini. Kepala kedua, hentikan dia. Tian Yan memberi perintah sambil merenung dalam hatinya. Kekuatan kepala kedua di bawah komandonya cukup bagus. Menurut penilaiannya, bahkan jika dia berpartisipasi dalam pertempuran Jademun, kepala kedua masih bisa masuk peringkat 1000 teratas. Terlebih lagi, dia berasal dari ras serangga, jadi fisiknya sangat tangguh, bahkan tidak kalah dengan miliknya. Kepala kedua mematuhi perintah dan langsung menemui Lu Ye. Adegan yang membuat Tian Yan semakin terkejut muncul. Dalam pengamatannya, kepala kedua entah kenapa telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan saat dia bersilangan pedang dengan Lu Ye. Di tengah kerlap-kerlip cahaya pedang, tubuh gagah berani kepala kedua tiba-tiba terpotong-potong sebelum berubah menjadi titik cahaya neon dan menghilang. Konfrontasi hanya berlangsung selama 3 tarikan napas, dan Lu Ye bahkan tidak menarik napas. Sudut mata Tian Yan bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Era manakah orang aneh ini yang meninggalkan bayangannya di medan perang Asura? Kekuatannya agak terlalu berlebihan. Cahaya tiba-tiba menyala, dan Tian Yan dengan jelas melihat bahwa saat Lu Ye bergegas maju, bayangan pedang besar tiba-tiba muncul. Yang lebih menakutkan lagi adalah bayangan pedang itu menjadi semakin besar seiring dengan semakin dekatnya jarak. Dibandingkan dengan bayangan pedang besar ini, sosok Lu Ye sekecil semut, tapi dia membawa bayangan pedang besar ini seolah-olah tidak berbobot. Rasa penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti tubuh dan pikiran semua bajak laut luar angkasa, dan Tian Yan buru-buru berteriak. Pertahankan. Mengikuti perintahnya, susunan pertahanan kapal perang cahaya guntur didorong hingga batasnya, dan seluruh kapal perang diselimuti oleh lingkaran cahaya kabur. Bayangan pedang besar terangkat tinggi, dan di ujung bayangan pedang ada sosok yang hampir tak terlihat. Daging dan darah Lu Ye menggeliat hebat saat dia menatap kapal perang di depannya. Saat lengannya terayun ke bawah, bayangan pedang besar itu juga menebas. Potongan pisau raksasa. Selama bertahun-tahun, ketika Lu Ye berlarian dan berkultivasi di bawah Laut Wan Xiang, dia memadatkan darahnya yang berharga atau mengintip warisan yang ditinggalkan oleh leluhur di pohon bakat. Dia juga menghabiskan beberapa waktu di Aula Qian di dalam Fang Blade. Warisan teknik pedang yang dia peroleh dari Hou lebih dari yang dia peroleh sebelumnya. Tebasan pedang raksasa ini adalah salah satu warisan dari leluhur bernama klan Bulan Cemerlang. Namun, menurut informasi yang diperoleh Lu Ye, klan ini awalnya adalah klan yang sangat kecil, dan telah dimusnahkan bertahun-tahun yang lalu. Hanya warisan yang ditinggalkan Hou yang meninggalkan jejak keberadaan klan ini. Untuk menghadapi kapal perang yang telah mengaktifkan susunan pertahanannya, Giant Blade Chop tidak diragukan lagi merupakan metode yang sangat bagus, dan serangan ini juga memadatkan setengah dari kekuatan sihir Lu Ye. Dibandingkan dengan Saber Draw, kekuatan serangan ini tidak kalah sedikit pun. Namun, waktu pengisian dayanya sedikit lebih lama, dan tidak cocok untuk pertarungan antar kultivator. Sebaliknya, itu lebih cocok untuk situasi saat ini. Di bawah serangan ini, lingkaran cahaya yang menyelimuti kapal perang tiba-tiba menjadi lebih redup. Kapal perang itu bergetar tanpa henti, dan susunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh pada saat ini. Di bawah pengaruh kekuatan besar, kapal perang itu bahkan terlempar secara horizontal sejauh ribuan mil. Di dalam kapal perang, banyak kultivator bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan kelopak mata Tian Yan bergerak-gerak hebat. Apa yang membuatnya merasa lega adalah bahwa di bawah serangan ini, susunan pertahanan kapal perang telah bertahan dan tidak rusak. Namun, sebelum dia sempat bersukacita, dia melihat sosok Lu Ye tiba-tiba berubah secara horizontal, dan pedangnya menunjuk ke arah kapal perang. Sosoknya berputar dengan cepat, dan dengan putaran ini, api mulai menyebar. Dalam sekejap mata, manusia dan pedang berubah menjadi naga api. Bagaimana mungkin Tian Yan tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan Lu Ye? Dia jelas ingin menyerang saat setrika masih panas dan menghancurkan susunan pertahanan kapal perang. Setelah melihat kekuatan mengerikan Lu Ye dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin Tian Yan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dengan gelombang kekuatan sihir,
dia segera mengambil alih kendali kapal perang, berniat menghindari serangan berikutnya. Namun, kapal perang utamanya tidak kecil, dan tidak mudah dikendalikan. Bahkan jika Tian Yan mencoba yang terbaik, dia tetap tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan naga api itu dengan kejam membombardir barisan pertahanan kapal perang. Warisan ini didapat dari nenek moyang klan Thunderclap, namun yang digunakan nenek moyang klan Thunderclap adalah bor naga guntur, yang tidak sama dengan yang digunakan Lu Ye sekarang. Mau bagaimana lagi? Kekuatan sihir Lu Ye berasal dari elemen api, dan yang dia gunakan adalah bor naga guntur. Di bawah serangan ini, susunan pertahanan kapal perang akhirnya hancur. Momentum Lu Ye tidak berkurang, dan dia langsung mengebor kapal perang utama dengan pedangnya. Baru kemudian apinya surut, memperlihatkan sosoknya. Di dalam kapal perang utama yang bobrok, terdengar ledakan ratapan dan lolongan. Setelah susunan pertahanan kapal perang dipatahkan, banyak orang yang tidak beruntung terpengaruh oleh kekuatan bor naga guntur, baik sekarat atau terluka. Hati Tian Yan tenggelam ke dasar lembah. Untuk sendirian menerobos barisan pertahanan kapal perang utamanya dan hampir melumpuhkannya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Bahkan dua peringkat teratas Jade Moon saat ini tidak bisa melakukan ini, kan? Dari era mana monster ini berasal? Jika dia tahu pihak lain begitu kuat, dia tidak akan memerintahkan serangan terhadap geng bajak laut bintang 9 surga. Dia akan mengundang mereka dan menyembah mereka. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Meskipun dia telah merasakan kekuatan tirani dari geng bajak laut bintang 9 surga, Tian Yan tidak mundur. Ini karena dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk pelatihan ini. Jika dia mundur seperti ini, maka semua investasi sebelumnya akan sia-sia. Selain itu, dia yakin tidak peduli betapa mengerikannya pihak lain, setelah menggunakan kedua teknik rahasia itu, dia pasti menghabiskan banyak energi. Dia belum tentu bisa bertarung. Hampir tanpa ragu-ragu, Tian Yan bergegas keluar dari kapal perang, dan mengikuti perintahnya, beberapa Jade Moon juga mengikuti dari belakang. Berbalik, dia segera melihat geng bajak laut bintang 9 surga. Tian Yan sangat gembira saat melihat pemandangan ini, karena orang ini sebenarnya sedang menelan spirit pill saat ini. Dia memang menghabiskan banyak energi. Kalau tidak, dia tidak akan menelan spirit pill saat ini, dan dalam jumlah yang begitu besar. Dia bisa bertarung. Hati Tian Yan melonjak karena percaya diri. Dia segera memimpin para kultivator Jade Moon di bawah komandonya untuk menemui Lu Ye, tidak memberinya waktu untuk mengatur napas. Lu Ye berdiri di tempat dengan ekspresi tenang, mengunyah spirit pill di mulutnya. Pipinya menggembung, lalu dia menelannya utuh. Di bawah kekuatan pohon bakat, efek obat dari spirit pill dengan cepat mulai berlaku, dan energi transendensi yang dia konsumsi jelas terisi kembali. Menatap Tian Yan, Lu Ye sekilas mengenali bahwa dia berasal dari klan batu, tapi dia tidak tahu apakah dia adalah bayangan. Jika pihak lain adalah bayangan, maka dia tidak akan ragu untuk membunuhnya, tetapi jika bukan, maka dia tidak dapat membunuhnya. Tidak peduli apa, dia masih memiliki persahabatan dengan klan batu, dan Bian juga banyak membantunya di Laut Wan Siang. Bahkan jika itu hanya karena identitas berbeda yang diberikan kepada mereka selama pelatihan di lapangan Asura, masih tidak masuk akal jika dia membunuh anggota klan batu di sini.